Kembali lagi di Ngobalap, ngobrol bareng barudak Bonlap. Mana gir. Episode kali ini kedatangan apa? Anggota Karang Taruna, anggota Karang Taruna salah satunya di daerah sini gitu. Terus ini juga episode kali ini juga set up yang dihadiri. Orang pertama kali loh duduk di sini di setup yang baru. Buat berama itu kedua kalinya. Kan jadinya tepar gitu. Oh gitu. Jadi udah nggak ganti ke. Oh iya, sorry ya. Episode kali ini siapa nih kira-kira nih? Katanya mah ada anak Karang Taruna katanya mikir ya. Oh. Yang pecinta wanita banget gitu. Kita wanita banget. Katanya gitu. Buaya. Meren ya, tapi Cuman di kata orang juga ini teh udah pernah jadi ketua panut juga gitu. Siapa sih orangnya Terus panggilan? ini teh si orangnya juga udah pernah ngediriin panggung 2 hari gitu. Gokil, panggil coba Gir, penasaran bingit. Panggil sekarang APP Apas Wicaksono. Mangga. Saya diminta bihir. Sebelum memulai ke pertanyaan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya gitu tuh. Oke. Nah gitu. Tegang. Gak apa-apa. Yang mana? Oh. Profilnya lah gimana gitu. Profil. Saya nama saya Pipi. Filosofinya kurang tahu. Kalau saya gimana tadi teman-teman? Balik lagi ke APP awal. Misalkan dulu tuh sekolahnya teh SD, SMP, SMA atau SMA di mana gitu. Oh, kalau saya dulu itu SD di sini di mana? Cimahi Mandiri 2. Gokil. Kan alumni juga kan? Iya dong. Oh iya, akhirnya bertemu dengan biasanya kujang yang diundang teh. Ayo dari kemarin kujang itu berapa? Di sini mah kujang pride gitu. Iyalah di sini mah kita doang yang jam 2. Sama si Dulek. Oh, berarti di kelas ini teh. Di kelas. Tapi tidak pernah melihat sosok ini ya. Saya juga belum pernah melihat. Bang Poek sih. Beda angkatan jauh-jauh. Oh iya. SD berarti Cimahi Mandiri 2. Ya. Lanjut ke SMP nih. SMP di SMP 1 Cimahi. SMP Negeri 1 Ya. gitu. SMP Negeri 1 Cimahi. Juga nih. Gokil, pintar. Merasa pintar, mana masih SMP. Itu waktu SMP teh udah hitung-hitungannya zonasi atau masih neng gitu? Sebenarnya dulu itu apa ya? Iya donasi, tapi masih 30% gitu. Oh, 30%. tapi masih ada nemnya gitu. Iya, 70% nem gitu itu. Kalau sekarang kan rata-rata ya gitu lah. Zonasi ya. Full aja kan. Nggak pakai nem. Terus merasa ada perasaan bangga nggak sih waktu masuk SMP favorit itu teh? Bangga banget. Tapi ada second chance anjir gel betul. Sebelum situ. Second choice gitu. Ya benar. Nah, iya. Ya, ada lanjut. Ada sih di SMP 2 Cimahi. Soalnya dulu tuh kan emang suka olahraga gitu. Oh, gitu. Terus kan SMP 2 itu terkenal sama apa? Atlet. Iya, sekolah atlet. Olahraganya bagus. Cuman dia mau ngomong soal olahraga, emang hobi cita-citanya apa gitu? Kalau hobi futsal, main bola kayak gitu. Futsal, main bola. Kalau cita-cita ganti-ganti sih. Oh gitu. Iya, gimana mood aja lah. Oh. Emang sih biasanya gitu SD tuh ganti, SMP ganti, Ya. SMA ganti gear biasanya. Kalau SD boleh deh, pingin tahu cita-citanya apa sih? Jadi atlet bola sih. Atlet bola. Karena pasti ada sebab dong. Ya karena suka aja main bola kan. Ada Hobi sosok panutan nggak? Jadi sebelum kamu punya cita-cita teh ngelihat siapa dulu gitu? Keinginan pingin jadi pemain bola segala macam gitu. Ya banyak lah. Kan ada kebanyakan ada orang tuanya juga bergelut main bola segala macam sebelumnya gitu. Kalau dari orang tua sih kayaknya nggak ada ya. Paling dari kayak lingkungan aja gitu. Kayak anak-anak kan suka main bola. Jadi kalau misalkan mereka ngajak, ya ikut. Lama-lama ya makin suka juga kan. Baru keluar lah. Tapi pernah ngikutan SSB atau segala macam itu sekolah sepak bola? Oh pernah. Di mana itu? Dua sesi. Dua SSB. Pertama yang di sini nih, di kampung ini.
Ya Wali Jaya. Oh itu teh SSB. Oh bukan ya. Enggak. Pas kalau misalkan yang tahu saya mah itu namanya cuma klub daerah gitu. Oh, klub daerah. Belum jadi ini, belum jadi SSB. Belum jadi sekolah. Gitu. Tapi udah masuk ini kan. Kalau misalkan buat turnamennya udah masuk gitu, cuman kan dari saya juga keinginannya juga buat Jaya itu bukan sekedar klub ikutan turnamen doang gitu, jadi itu buat ada wadahnya lah buat anak-anak bisa berlatih segala macam, intinya kayak gitu. Iya ya. Tapi sekarang gimana? Ya gitulah. Pusing. Balik lagi ke SSB Suki. Berarti BBT ikutan SSB dari umur berapa? Kelas 3 kira-kira kelas 3 tahun 8 tahun kan? Oh, Kawan. itu bisa dibilang dari awal banget gitu. Iya dari kecil. Itu tuh emang ada dukungan dari orang tua juga nggak sih? Ya nggak, orang tua sih sebenarnya dukung aja gitu kan, pasti kalau anaknya mau apa pasti jangan dukung lah. Ya ada dukungan juga. Oh gitu. Cuman kan kalau misalkan buat SSB pasti sering gitu ikutan turnamen segala macam. Pas angkatan TV nih pencapaian terbesar yang benar-benar bangga bisa diikuti seperti apa gitu? Ya. Paling askot sih. Maskot. Iya. Bawa piala. Bawa lah. Iya. Juara berapa waktu itu kalau betul? 2 kalau nggak salah. Juara runner up. Iya runner up. Soalnya lawannya akademi. Oh akademi. Iya. Tapi dari Ternama lagi akademinya kan. dari situ mana ambek gede nggak sih? Embek banget sih. Iya harusnya mana itu juara 1 tapi gitu ya. Tahun-tahun sekarang nggak boleh kan akademi? Oh gitu? Iya. Makanya kenapa nggak dari tahun kemarin kan? Nya benar. Kalau nggak mah juara 1. Berarti kekalahan itu teh ada yang diambil ke hikmahnya segala macam, kurangnya apa nih segala macam buat diri sendiri, buat timnya juga. Ada impact gak sih? Ada lah banyak ya kayak apa ya? Banyak sih. Cuman impactnya paling ya jadi pengen lebih baik aja gitu dari berarti kita tuh belum selevel sama akademi gitu, dan gimana nih caranya biar selevel gitu. Jadi lebih try hard gitu. Iya makanya. Cuman kan berawal dari SSB apa namanya? Apa? Waktu itu kan Walijaya nih Ya. dari awal, udah lama tuh di Walijaya, jadi langsung ke Iya Siliwangi. Pasti sih, udah makan jauh. ya ada wilayah sini. Berarti terakhir ikutan SBT kapan? Apakah udah lulus SD langsung berhenti atau SMP masih ada berkelanjutan gitu? Masuk tuh kan kelas 7 ya, kelas 1 SMP. Oh, itu. Terus keluar itu kelas 10 semester 2-an sama ya. Kenapa berhenti? Kan dulu tuh masuk SSB tuh kan emang karena suka aja gitu. Ternyata lama-kelamaan ya ngerasa kalau misalkan pemain yang lebih bagus teh daya petir lebih banyak gitu. Jadi kayak ke insecure aja. Oh. Terus jadwal sekolah juga kan makin padat kan, apalagi SMK kan pulang tuh jam 5. Oh berarti SMK bukan SMA ya? Bukan SMK di mana tuh? pembangunan SMK SMK Negeri 1 1 gitu. Jurusan? otomasi. Otomasi teh mendalami hal apa sih kalau boleh tahu? Otomasi biasanya kayak otomatis aja gitu, mesin-mesin Otomatis otomatis saja. Oke. ya, maksudnya kan mesin-mesin otomatis kayak pembuatan apa ya contohnya Senjata Gak bakal ada SMK bikin senjata. senjata otomatis. tapi ada Adanya? yang kan yang di ini apa Anjing apa sih di Bandung yang bikin senjata sih? Pindad. Pindad Pindad. Pindad kan ada yang magang di Pindad juga kan. Oh kan orang alumina, poho, sorry murah. Woi. Apa tadi balik lagi? Otomasi. Apa sih otomasi tadi? Iya, jadi pembuat sistem-sistem otomatis itu diprogramnya sama ya sama. Oh, driver bukan, meren. Jadi Lebih ke kayak gini gitu. Pabrik ya masih? Ya, pabrik. Yang jalan sendiri gini. Menunggu sendiri. Oh, Iya. jadi Kenapa lebih memilih itu? Kan banyak nih SMK 1 tuh. sebenarnya pilihan pertama itu kan masuknya apa ya, instrumen itu yang kayak sekarang tuh kalau lulus banyak sih tambang gitu. Oh, iya, pertambangan lah. Ya kayak gitu.
ternyata ya nggak ketolak di situ kan, pilihan satu pilihan duanya ya udah pilih yang Cuman nih pas tadi balik lagi ke masa bola sepak bola gitu. boleh. SMK teh kan bukannya ada wadahnya futsal segala macam, sepak bola segala macam. Terus kenapa malah berhenti gitu? Mungkin kan karena SMK biasanya pergaulan, Iya, gitu, kayak pertemanan. Ada nggak hal itu gitu? Ada sih kayak dari apa ya, kan jadi pelatih saya tuh di SMK itu, aduh ini disclaimer dulu ya, Ya. aku salah ngomong. Di pelatih di SMK saya itu kan ngelatih di anak-anak SMP 7 kalau nggak salah. Iya. Futsalnya. Ya misalnya. Jadi dia kan lebih memandang kayak lulusan anak SMP 7 gitu. Oh, Karena iya. mereka dia kan udah ngelatih di SMP 7, iya kayak gitu aja. Jadi kesannya kayak pilih kasih. Nah, nggak ke pan inilah, nggak tersorot. Oh, gitu. Cuman kan biasanya kalau misalkan jiwa-jiwa sepak bola mah bener-bener pengen usaha Bener. pengen masuk line up plus segala macam, tim inti segala macam. Tadi situ pernah ada momennya nggak? Ya pernah. Makanya kan emang udah berusaha gitu segiat mungkin, sedangkan yang jarang latihan gitu. Langsung Iya makanya itu yang bikin kayak males lah. saya udah si buat pelatihnya mengenali orang, Iya. udah deket banget, jadi itu yang dipilih Oh, gitu. gitu. Masih banyak lah sih Maya hal yang kayak gitu mah gitu. Iya, satu dua. Menurut pandangan Vivi tentang hal seperti itu teh gimana sih? Harusnya Ya harusnya lebih apa ya? Ya kalau saya jadi pelatih juga sih pasti milihnya yang bagus-bagus kan ya. Cuman kalau dari segi disiplin, oh iya. harusnya kan yang disiplin dulu gitu, yang kayak latihan terus, latihan terus. Jadi kayak skill itu nomor 2 lah menurut saya. Oh gitu. Karena skill mah bisa dikejar ya. Ya, Bisa diasah lagi. bisa otodidak lah latihan sendiri kan. Cuman buat sekarang nih keinginan TV masih ada nggak buat ikutan main bola segala macam futsal gitu? Nggak ada sih. Kalau futsal jadi sekedar hobi aja kalau gitu. Dijadikan sekedar hobi. Iya. Balik lagi ke zaman SMA nih. SMK. SMK ya. Penasaran kan? Berhenti total kan berarti sampai lulus. Belum lulus kan? Oh iya. Ya sampai sekarang Iya, berhenti total. Nah itu teh ada nggak sih pengganti dari bola teh apa gitu? Ganti dari bola. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Paling nongkrong kayak gitu. Oh nongkrong, lagi Iya. suka-sukanya nongkrong Iya. dia emang. Apa ya? Karena ya udah lah, nggak ada ini. Soalnya sibuk juga kan. Oh gitu. Mungkin buat apa sih? Sekarang lagi PKL. Oh, PKL. PKL di mana? Di Jaksel. Di perusahaan? Arsi. Hah? Arsi. Itu teh buat apa? Arsi itu jadi bukan ngebuat, jadi kayak industri jasa gitu. Jadi kontraktor kayak kontraktor. Jadi kerjanya teh kalau disewa gitu. Ya, Oh, panggilan. Tapi itu teh maksudnya teh udah berdiri lama sih perusahaan. udah sih. Oh gitu. Keren dia sekarang. Cuman buat pembahasan SMK, kan SMK juga ada buat kayak buat ikut kuliah segala macam, ada kepikiran buat kuliah kan? Atau mau Setelah fokus lulus. atau mau fokus ke hal itu gitu? Kalau sekarang sih ikut kuliah dulu ya. Kuliah. Iya, pengen kuliah. Soalnya ini juga sih. Ya kalau nggak keterima kuliah kuliah ya pasti kerja dulu. Oh, nongkrong dulu gitu setahun aja. Jangan dong. Jadi kaum kita gitu kali aja minat gitu. Lowongan mah santai. Cuman ngomong-ngomong soal kuliah, pingin masuk ke univ mana gitu, jurusan apa gitu? Yang diimpikan apa teman-teman? Apa ya? Kayaknya sih ITB. Cuman karena menyadari nilai Apa? kenapa ya? Enggak. ITB, terus? Ya cuman karena menyadari nilai rata-rata kurang lah, Oh, kurang dari kriteria ITB, jadi ngambilnya Polban. Kenapa tahu kurang? Padahal belum lulus. Tapi kan setiap itu masih ada Ya. rata-rata nilainya. Oh, jadi udah kebayang. Ya, udah kebayang. Cuman kalau misalkan pingin ke ITB ataupun Polbanas segala macam gitu, cuman kan biasanya nilainya udah jadi patokan buat si muridnya, kayak dikasih tahu sama gurunya gimana pasti ada momennya hal gitu buat masuk kuliah sekarang mas. Terus buat ngomong-ngomong soal kuliah, kan tadi belum dibahas soal jurusannya juga nih. Jurusannya apa sih? Lanjut dari yang jurusan SMK sekarang.
otomasi lagi. Emang ada sih? Ada, makanya daftar juga ada. Di mana sih tadi? Polban. Kenapa Polban? Kan tadi udah dijelasin. Oh iya benar. Enggak maksudnya teh Polban teh kan banyak apa sih namanya teh? Maksudnya gini, Organisasi di itu teh. maksudnya gini, kenapa memilih Polban yang Wajib apa gitu? enggak? Maksudnya gini, kenapa memilih Polban yang dominannya sampai D3 gitu? Oh iya Nggak benar. sampai sarjana gitu segala macam gitu. Oh iya, jadi saya tuh masuk Polban tuh ngambilnya yang D4. Ada juga ternyata yang D4 di Polban, jadi nggak ada 3 doang di Polban. Nah, aing bodoh soal sarjana nu gitu mah. Sumpah. Mereka kalau misalkan bahas soal pendidikan mah pasti semua orang juga udah punya keinginan lah Iya. kemana segala macamnya gitunya. Balik lagi dari soal SMK nih, tapi SMK PP misalkan teh pernah gak ada di momen berkesannya gitu ikutan, wah nggak nyesel itu masuk sekolah ini segala macam gitu. Apa sih hal yang berkesan? Ya paling kayak lingkungan sih. Kalau SMK tuh kan lebih kayak ngerangkul gitu. Gokil. Solidaritas Iya, gitu. solidaritas. Anak-anaknya teh pride banget gitu. Tepuk tangan dulu tuh. Oh Ya, mungkin, rame, ya. mungkin bibitnya sama halnya kayak aku lah yang Nah. yang sering nongkrong segala macam. Cuman pengen tahu lebih dari PP teh SMK teh ikutan organisasi apa gitu. Kayak misalkan teh karena kan banyak komun lah Komun, kan ya. sekarang mah gitu. Nah, Enggak sih, enggak ikut-ikutan kayak gitu. nggak ikut-ikutan, tapi sering nongkrong. Sering. Jadi nongkrongnya sama teman kelas lah gitu istilahnya. Enggak sama teman kelas juga, ya kemana-mana nongkrong. Hmm. Jadi nggak masuk organisasi tapi kayak ikut nongkrong di organisasi Oh, gitu. itu. Ya. Asik nggak sih? Anjing asik nggak sih? Pertanyaannya teh monoton di sana. Berarti Ya bermacam-macam. berarti PP teh bisa dibilang orang Dijawab dia. Kita bisa dibilang orang yang suka ngobrol gitu, kayak misalkan teh lebih mengenal teman-temannya gitu, sifat temannya. Ya suka. Cuman balik lagi ke SMK nih, kan SMK teh udah ada momennya remaja-remajanya, dewasa-dewasanya segala macam. Pernah nggak ada momen percintaan gitu SMK segala SMP macam? biasanya mah SMP sih. Oh, SMP. Dari SMP biasanya mah. SMP. Pertama pacaran deh. Pertama pacaran kapan? Kelas Mabuk. 3. SD. SD dong. Yang sama cowok kau gini. Mengerikan. Buayanya. Bahaya. SD berarti pertama kali pacaran. Pernah melakukan hal yang makan bareng misalnya gitu. SD. Mungkin SD mah belum gitu, masih Oh. cinta monyet lah. Iya. Ini mah Kita kita mah ngomongin soal yang benar-benar cintanya teh benar-benar udah cinta gitu. Klop Kan dia bukan, kadang gitu. bukan cinta monyet segala macam gitu lah, jangan Hancur. gitu ya tamat gitu. Nah, Ada sih. Tapi SMP kan sih. tadi mantan aya sabaraha? bawa pasti. Udah ngerti SD atuh. Jauh. Biasanya nu kos kieu mah tiap naik kelas bobogohan. Ganti emang bener Pi kayak gitu. Enggak tahu sih. Tuh nu tekan. Gila dihitung wah ini gokil. Berarti benar gitu. Banyak lah berarti ada mantan yang paling berkesan mungkin ya menurut diri mah Yang paling dicinta, yang paling ya nggak akan dicinta menurut dicinta. berkenan sebenarnya. Soalnya cinta mah pasti bodoh. Emang paling berkenan. Itu teh SMP atau SMK gitu, momen yang berkenan. Dari SMP sih. Tapi berkelanjutan SMK juga gitu, masih pacaran segala macam. Enggak. Itu berapa tahun sih kalau boleh tahu? Apanya pacarannya? Enggak lama sih, cuman 6-4-an. 64 tahun. Gokil. Berapa cowok? Dia 6 bulan, 4 bulan. Oh. Tapi kenapa? Enggak, tapi kenapa 6 bulan, 4 bulan gitu teh bisa jadi momen Berkesan, gitu. ya. Ya karena dia yang Sudah patepan. apa? Anjing patepan. Ya ketemu gitu. Iya, sering ketemu. Nah, Apa ya? Dia kayak ngasih pengalaman pertama teh dari dia gitu, walaupun sebelumnya udah pernah pacaran juga kan. Ya, jangan aja pacaran ya. Tapi sekarang punya. Enggak. Oh. kan pacaran mah itu mah hak semua orang. Iya sih. Gak bisa dipaksain, gak boleh pacaran. Banyak gaya enaknya. Pengalaman. Apa tuh? Salah satunya Ya galau. Enggak sih gini, momen berkesannya pasti Galau. momen berkesannya pasti ketemu tiap hari segala macam. Namanya sekolah, mau sekolah kan Enggak, beda. Oh beda.
Adik kelas juga dia. Oh di kelas. Jadi ojek sempat. Jadi ojek. Sering. Oh sering. SMP geus make motor ya. Udah cowok jangan diam. Gokil. Gokil orang mah. Zaman ini nama. Orang spek musafir. Spek musafir kita jalan kaki. Sampai sekarang. Ini mah hal berkesan yang benar-benar pas pacaran waktu itu apa gitu? Berkesan apa ya dalam artian apa dulu? Kan enggak berkesan tuh dalam artian kalau misalkan teh, wah, nah orang tuh bisa benar-benar bawa kasih iya, sedangkan kalau saya acara henteu gitu. Ya kayak kayak tadi itu karena pengalaman pertama tuh banyaknya dari dia gitu. Oh, jadi si orang si cewek itu teh Yang ngasih pengalaman hal baik lah buat si pipinya gitu, jadi berkesan gitu. dari dia dari yang mantan-mantan Sebelumnya gitu. Hal baiknya, hal buruknya, kedua-duanya. Enggak, pas dulu mah pasti jadi baik banget gitu di pandangan pipi teh, cuman sekarang mah Anjing buruknya. Oh, hancurnya. Cuman buat waktu itu pacaran gitu, pas momennya benar-benar pisah gitu, gimana rasanya kan kalau misalkan SMP mah nggak bakal sampai kepikiran segala macam, pasti mikir juga nanti udah SMK pasti punya lagi gitu. Iya kayak gitu sih awalnya kayak udah biarin lah emang awalnya jadi salah akunya juga gitu ya, tapi makin sini kayak kayak gimana nyesal aja ya, rasa bersalah juga kan. Masih di momen itu kan dari pipinya juga punya penyesalan segala macam, pengen nggak ada hal ngerubah itu gitu buat cewek gitu. Pengen sih orang juga cuman belum ada aja. Oh belum ada. Belum ada dari gimana dulu itu belum ada Sesuai spesifikasinya. atau belum ada yang lebih baik kayak mantannya gitu. Belum ada spesifikasinya. Coba spesifikasi dari kacamata pipi ini kayak gimana? Ngaruh cuman agak gede dikit gitu. Sebelah itu berdua Nomor 1. apa ya? Gimana sih tadi? Spesifikasi menurut kacamata pipi seorang wanita. Ya pastinya yang berkerudung ya. Soalnya ibu aku kan Islami banget. Kayaknya kurang setuju kalau sama Yang brutal ya dan gitu. Berarti Ya piercing gitu. jadi pipitnya lebih memilih cewek teh melihat posisinya ibunya gitu. Iya, emang gitu. Cuman ada ketraumaan nggak gitu pas waktu pacaran itu? Trauma ya, trauma jadi apa ya? Kayak kan jadi gitu. Anjing, ayo dia tuh. Enggak, jadi kayak sekarang teh pipitnya pas pacaran SMP gitu tuh jadi ada ketraumaan nggak? Oh, iya. Sekarang teh gitu. Trauma apa ya? Coba nungguin aja tuh. Kayak ternyata nunggu selama itu tuh nggak mungkin dapat gitu. Enggak, nunggu gimana dulu konsepnya? Berarti ghosting. Enggak, mungkin si Pipi teh pengen nungguin si itu teh balik lagi gitu. Atau gimana gitu. Iya kayak gitu. Masih ada gitu. perasaan untuk berharap kembali Sampai lagi. sekarang gitu teh. Enggak lah. Itu sekarang. Berarti bukan ketraumaan, lebih ke belum bisa pindah hati lah ke yang lain. Iya. Belum berdamai dengan itu. Masih kayak gitu lah. Dan bisa dijelaskan oleh kata-kata. Tapi orang tak percaya dia mau misalnya aspeknya apa sih sharing pengalaman kan sharing pengalaman hukum orang tak percaya bisa kira gitu. Ada nggak sih hal lain selain itu? Sakit aku lain. Kan si cewek teh suka ngasih perilaku yang baik gitu ke cowoknya segala macam, cuman kan dari ceweknya juga beda-beda gitu ngasih perilakunya. Mungkin Iya. hal yang berkesan terus yang terasa banget buat kita perilakunya seperti apa? Ya, jadi yang berkesan tuh ya sifat baiknya gitu, buruknya tuh nggak ada. Mungkin buruknya dari aku. Oh. Kok? Itu Terus beri penonton. Nonton. terus Siap.
Terus kan misalkan si Pipi tadi bilang hal baiknya segala macam dari ceweknya ke Pipi segala macam. Terus pas di momen Pipi teh benar-benar tahu gitu, tahu Pipi yang salah atau segala macam itu dari mana gitu? Ya bang, jadi waktu itu tuh sedikit cerita. Nah cerita boleh. Jadi waktu itu tuh kan sempat apa ya, COVID, zaman COVID 2019 berarti 2020. 2019. Tahun pacaran sama dia tuh kan sebelum COVID, beberapa bulan sebelum COVID. Nah di kelas itu tuh kelas 9 kalau nggak salah semester 2. Kelas 9 semester 2 itu kan kalau pandemi mah malas ya belajar. Iya. Ngerasa Iyalah. kayak apa teh Zoom gitu ya, sedangkan aku kan suka tidur deh ikut Zoom. Nah dinilai rapotnya ternyata jelek kan. Nah di situ aku dapat hukuman. Oh gitu. Dia kayak sama orang tua tuh main HP dibatas gitu, uang jajan juga wah 3 bulan 2 bulan gitu nggak dikasih. Makanya bingung gitu mau ngajak mainnya gimana kan kalau ke cewek kalau nggak ada uang. Iya juga. Mau silaturahmi tidak terputus ke siapa gitu ya? Cuman kan biasanya itu mah dari Pipi mungkin dari si ceweknya mandangnya yang penting gak pakai uang juga, yang penting ketemu gitu, bisa ngeluangin waktu segala macem gitu. Ya mungkin itu salahnya kita nggak kayak komunikasi lah, saling ngasih tahu. Aku juga nggak ngasih tahu ke dia. Tapi waktu itu juga kan zaman pandemi kan, Ya mau main juga kan, mau kemana karena kan banyak wisata yang ditutup juga nggak sih? iya banyak banget. Ke ayo. Tadi Pipi ngasih tahu ceritanya gitu. Pas Pipi tahu hal buruknya Pipi gimana segala macam. Oh mungkin dari awal masa COVID segala macam gitu. Cuman bahas percintaan mah udahlah gitu ya, selesainya gitu. Ya cuma nanti juga pasti ada jodohnya, udah pasti ada gitu. Ya cepatnya. Cuma sekarang mau ngebahas ini nih, SMK kan pasti ada organisasinya kan, cuma kayak OSIS segala macam. Ya. Pernah ikutan nggak? Enggak sih, kata tari Itu di luar. Kalau di luar sekolah ada? organisasi. Iya. Karang Taruna. Pasti itu. Karang Taruna. Pengen tahu gitu awalnya kenapa lebih memilih Karang Taruna dibanding OSIS gitu? Karena kalau OSIS tuh apa ya? Khusus siswa. Lebih ke terlalu padat lagi nggak sih? Kayak udah belajar aja padat kan. Pertama kayak tugas OSIS gitu. Wah, temen saya juga kan pulangnya malam terus. Oh gitu? Iya, makanya. Ya mungkin kan sama. Terus bukan ya nggak suka aja sih. Oh nggak suka gitu. Iya, kayak gitu nggak suka. Cuman lebih pengen tahu PPT awal mula ikut karate gimana gitu? Awal mula tuh ya diundang sih yang pasti kan. Diundang. Akhirnya datang lah. Awalnya tuh kalau nggak salah waktu itu tuh awal ikut rapatnya pas ngomongin soal ini kemeja, warna kemeja. Oh kemeja angkatan Angkatan berapa? 2019. 2019 udah angkatan mana? Oh berarti bukan 2020 2021. ya kayaknya. Cuman lebih kepingin tahu pandangan Pipi soal Karang Taruna gimana gitu, sampai PPT pingin ikut masuk juga gitu. Bagus sih, kayak sukanya tuh di menambah banyak teman juga kan, terus wawasan berorganisasi itu gimana gitu. Jadi organisasi ya gitu sih itu. Berarti pas Pipi masuk ke 2020 2021 Kayaknya berarti PPT masuk karate udah dari 2020 sampai 2021 gitu. Cuma sampai sekarang. Masih sekarang masih di karate. Enggak sih sekarang kan karena ada PKL gitu juga, segala ya. macam. Cuman lebih pengen tahu ini nih, ada gosip-gosip juga nih. Kenapa tuh? Si PPT masuk kata juga sama ceweknya itu teh. Oh gitu. Jadi bucin bareng di kartu tuh. Jadi mungkin ada hal momen yang buat semangat ke katanya itu gitu. Oh. Cuman benar gak ini teh gitu dari gosip yang lainnya gitu? Ada yang bilang ini. Ya pastilah. Banget. Oh, berarti benar. Berarti benar gosip itu teh. Semangatnya atas bawah itu mah.
Semangat atas bawahnya. Enggak, kalau misalnya dibalik lagi hal itu gitu ke masalah percintaan itu si cewek yang dari SMP juga atau beda lagi? Ya. Yang diceritain Oh, yang diceritain tadi. Oh si princess, Berat. oh belum Rapunzel. Baik lagi kan? Berarti pas percintaan teh putusnya teh pergi waktu karten gitu. Iya. Pas waktu itu tuh acara 17 pas 17. Oh, pas 17 Agustus putus gitu ya. Pada saat itu menjabat nggak dia? Belum, itu kalau nggak salah masih opik. Oh iya, Masih opik ya. abad. Oh apa? Tapi megang ini. Orangnya Cuma enggak Koordinator bola. tanggung jawab lah gitu. Tanggung jawab ya. jawab marah. Oh marah. Cuman dia kan gosipnya juga bukan soal itu juga masih ada gitu gosipnya gitu kan. Terus tentang dulu ini. Tentang percintaan itu teh sampai ada momennya camping teh masih ikut kan cewek itu kan. Iya masih ikut terus ada momen itu kayak katanya si Atap teh jadi kayak menjadi pertengahannya si itu gitu. Jadi pakelaring. Iya gitu. Itu teh kan karena apa gitu? Apakah setelah putus ada benar-benar masalah lagi segala macam apa? Ya itu kayak ngelurusin gitu. Kan dia juga pas putus tuh apa ya? Putusin buat berhenti ini juga kan? Berorganisasi di sini. Dan ditanya-tanya lah kenapa kan gara-gara apa putusnya. Ya udah sih ngelurusin aja sih cuma kayak Berarti momen putus teh kayak ada akibatnya juga gitu, katanya juga gitu, sampai harus kehilangan anggota segala macam gitu kan. Ya biasalah namanya percintaan mah. Oke. Cinlok segala macam makanya pasti ayah oke gitu. Cuman balik lagi ke masalah karakter nanti. Pipi juga kan pernah ada momennya jadi ketua pagut kan pernah. Nah, yang lebih kepingin tahu pas Pipi jadi ketua pagut itu teh keinginan Pipi atau dari orang gitu? Dari orang sih. Dari orang. Nah, kan pas momen Pipi jadi ketua pagut itu gimana? Kan pas momen Pipi jadi ketua pagut itu gimana? Enggak mungkin ini mah enggak mau kelihatan di depan kamera. Oh nggak ngerokok. Enggak tahu. Enggak dong. Kayaknya mah ini malu sama mantannya. Apakah ada sebab karena bisa dilarang gitu? Dapat buat sahur lumayan. Alhamdulillah. Cuman balik lagi ke masalah kakak. Pas Pipi yang jadi ketua panel segala macam teh gitu. Momen yang kepikiran Pipi teh apa sih gitu? Yang pasti kan kalau dari aku sendiri kan punya sifat yang apa ya? Dingin gitu. Bukan dingin. Gimana? Pengen. Wah, ada. Apa? Kalau itu mah pasti ada kan. Ini no. Apa ya? Jadi biasanya nih di dalam organisasi itu ada orang yang apa ya? Rajin. Oh iya. Ada orang yang malas. Aktif gitu. Ya yang aktif sama yang kadang ya pasif. Nah mungkin aku karena termasuk yang pasif gitu. Jadi kayak kok aku dipilih gitu, padahal aku pasif gitu. Teman kan momen karakter teh biasanya teh kita ngambil yang lebih ke aktif-aktifnya. Iya, gitu. betul. Kenapa harus ke Pipi gitu? Mungkin dari anggotanya tuh gimana gitu. Ya dan pemilihan ini kayaknya udah diatur ini. Udah di setting. Harus setting. Mungkin dari hal positifnya mah mungkin si anggotanya lebih percaya Pipi gitu daripada orang lain gitu. Menurut pandangan Apipi, kenapa wanita layak gitu sebagai ketua panel? Mungkin karena apa ya? Sifat aku yang nggak bisa tegas kali ya. Oh, jadi Kayak ya mungkin kayak supaya saya pang, supaya saya kan nggak bisa tegas. ya kayaknya gitu ya. Iya kan? Kayaknya ya. Kayaknya.
Jadi PPT lebih ke orangnya yang nggak bisa ngatur anggotanya. Oh gitu. Ya, Gitu. nggak bisa marahin lah kalau ada yang nggak benar. Cuman balik lagi ke masalah kata nih, kebanggaan TV pas jadi ketua panwat atau pencapaian lah, Ya. momen apa gitu? Yang pasti panggung 2 hari. Bangga 2 hari. Parade band. Rata-rata itu. Ya. Kenapa? Alasannya? Karena panggung, wah pokoknya di luar inilah, di luar ekspektasi gitu. Kalau panggung itu ekspektasinya bakal nggak akan rame gitu. Iya. Karena kan dari pagi sampai malam kan ternyata ya rame aja terus. Cuman dibalik momen ke panggung gitu kan pasti ada segala macam gitu. Mungkin dari buat pipi dari pas jadi ketua panit itu juga pasti ada jadi buat pengalaman yang di selanjutnya jadi ketua panit gitu. Ya. Momen proses itu teh bisa diceritain nggak gitu? Prosesnya paling dari awal persiapan. Dari awal persiapan tuh paling ya dari ngurusin bikin dekornya kan, bikin dekor, terus ngatur-ngatur anak biar kerjanya gimana kan. Ya, itu tuh kelemahan aku tuh di situnya, yang ngatur-ngatur kerjanya. Terus apalagi? Ya udah sih sama bikin tenda-tenda. Cuman kan dibalik ketua teh biasanya harus emang bener-bener orang yang bisa ngatur gitu. Iya. Sedangkan kan pipi nggak bisa gitu. Ya. Ada sosok yang di belakang pipi Ada yang mendorong yang gitu. yang biar Yang backup gitu. ya, yang biar bisa dia ngatur gitu. Ada. Oh ada. Dari angkatan pipi. Bukan. Oh bukan. Tahun kan ya. Ya tahun di atas. Oh dia teh sangat berimpact banget berimpact. Luar biasa. Tapi kalau gitu ada pertanyaan sedikit tentang panggung. Nah, jadi gini, Pi, gimana sih cara ngeyakinin anak-anak untuk ayo bisa nih bikin panggung 2 hari 2 malam gitu? Gimana sih caranya? Caranya ya dengan apa ya? Kita tuh belum udah lama gitu nggak panggung 2 hari. Oh gitu. Coba kita lakuin lagi nih apa parade band 2 hari kayak gini. Mungkin ada untungnya juga kan, karena daftar itu kan ada bayarnya lah. Oh gitu. Ya jadi ke keuangan kamarnya dia gitu, ada untungnya juga. Ya gitu sih. Jadi diiming-imingi dengan untung. Ya, Gitu. terus kalau beres ini mau ngapain kan, jadi masih semangat lah. Oh iya benar. Oh diiming-imingi. Nanti kita kalau udah bubar dari sini ke pantai, Ke Bali. ke Bali gitu ya. Uang banyak gitu santai. Oh. Cuman ingin lebih tahu ke momen pas panggung gitu. Kan pipi teh itu teh Balbas ya. kan PPT itu teh panggung teh kayak jadi pencapaian pipi itu paling hebat lah gitunya jadi bilang. Cuman di balik hal itu gitu kekurangan pas pipi ngejalanin panggung teh apa gitu? Kekurangannya mungkin ya di kemampuan yang mengatur ini apa, mengatur anak-anak ya. Jadi ada gitu yang bahkan ketua panggungnya aja kan nggak ada gitu, padahal itu tuh tanggung jawab dia gitu. Jadi yang backup kan bukan dia, jadi sampai Cuman di balik hal momen itu misalkan teh PPT kan ada benar-benar yang membantu banget kan gitu contohnya segala macam. Cuman buat tahun kedepannya kan gak mungkin seorang itu bisa membantu lagi segala macam kan. Terus harapan pipi buat tahun sekarang nih itu yang bisa mungkin ada panggung lagi dan segala macam gitu gimana Persiapan. Ini ke persiapan mungkin ya. tanpa dibantu Persiapan. ya bisa mandiri lah ya, nggak usah disuruh-suruh. Kasihan ketua yang sekarang mungkin udah ngerasain jadi ketua lagi ya. Preparingnya, cuma tadi preparing bisa lebih mandiri gitu. Iya, lebih mandiri aja. Susah soalnya ngasih tahu anak-anak. Cuman kan gini kita ngomongin masalah panggung juga nih, angkatan aku juga gak akan bisa benar-benar ngejalanin gitu dengan dua hari itu gitu, apalagi pagi sampai malam, besokannya lagi pagi lagi sampai malam kan gitu ya.
mungkin kalian juga masih sekolah juga gitu. Karena buat aku juga udah kebanggaan lah gitu ya, anggota yang baru ngerintis segala macam udah ngelakuin itu. Itu karena dorongan gokil kakak saat teman-teman yang lain juga kan. Tapi benar sih gokil, berarti itu pertama kali bikin panggung. Pertama kali, kedua kali. Pasti itu kan kedua kali. Ya, Ada keluh kesahnya nggak sih saat bikin panggung 2 hari 2 malam? kalau kesannya paling lebih ke capek. Ya, soalnya kan waktu itu tuh Sabtu. Oh iya, si acaranya itu kan hari Sabtu sama hari Minggu. Sedangkan Seninnya kan kita masuk gitu ya, masih sekolah tadi ya. Iya, acaranya sampai malam lagi, belum beberesnya. Jadi capek gitu lah. Oh gitu capek. Jadi untuk kesulitannya mah aman lah dari apapun. Cuman dibalik panggung segala macam kan itu, cuman hal-hal baru yang benar-benar di angkatan kita teh apa gitu, hal yang bisa ngebentuk ini gitu. Contohnya kalau misalkan dari angkatan aku sendiri kan lebih ke sedikit segala macam gitu kan, jadi lebih ke ngebangun hal solidnya dari angkatan kita teh gitu, karena jadi buat jadi pebarengan karena sedikitan segala macam kan dibanding angkatan kita ini udah banyak kan gitu. Jadi hal yang didapetin teh apa gitu selama beberapa bulan. Oh iya. Apa udah setahun juga kan buat sekarang. Yang berimpactnya ke Karang Taruna atau ke pribadinya Pipi? Lebih kedua-duanya. Jadi buat tahun depan deh ada juga gitu. Kalau ke pribadi mungkin yang berimpact ya pengalaman sih paling kan. Pengalaman, jadi udah tahu gitu kalau panggung itu persiapannya harus apa, eksekusinya harus gimana kan. Kalau ke pribadi paling mental sih, lebih ke mental, Lebih dikuatin lagi. ya harus kuat gitu. Tapi ada gak momen kena mental segala macam pas prosesnya itu? Ada, pasti ada lah. Ya. Semua juga pasti pernah Mengalami tekanan yang Hal apa gitu? di apa ya, paling di sesi evaluasi kan. Oke, evaluasi. Nah, kalau aku kan tipe orang yang apa ya, kayak nakan gitu kalau ngevaluasi orang, jadi dia bingung juga kalau mau evaluasi itu gimana biar ngomongnya gajiannya nggak sakit hati kan. Jadi bingung lah kalau ngevaluasi. Ya, cuman kan mungkin evaluasi itu teh bentuk dari sebuah Kesayang. sebuah kekurangan, Ya. kesayangan gitu. Jadi biar bisa Ya, makin depannya lebih bagus kan. cuman caranya aja yang salah gitu mungkin. Iya. Cuman di balik hal itu deh, kalau misalkan kamu kan udah ngejalaninnya, di balik prosesnya deh kena mentalnya itu pernah apa gitu? Ya karena apa ya, karena dikasih apa ya, kayak tanggung jawab yang besar banget gitu. ya kayak misalkan nih kita ngebikin nih sebuah acara ya, bikin sebuah acara. Nah, ada nih kayak kakak-kakak tingkat yang nggak ngebantuin, nggak apa, tapi kayak lebih ngasih taunya tuh apa ya, kayak lebih tahu gitu. Dia kan nggak ngeliat kita susahnya gimana, capeknya gimana, kayak gitu. Dan pada saat itu cara penyikapan Pipi itu teh kayak gimana sih? Lebih tepatnya paling ke lebih ke apa ya? Menguatkan teman-teman kah gitu atau gimana? Harus kayak kita harus bisa gitu. Oh jadi Pipi nge-up lagi gitu. Biar nggak kena apa ya, kena evaluasinya nggak banyak gitu. Dia lebih meminimalisir lah dari yang sebelumnya kan. Ya pasti yang kena mental bukan ketua doang kalau dia evaluasi kan masing-masing itu pasti ada lah. Takutnya yang ke evaluasi itu kan takut kalau misalkan nih yang ke evaluasinya kan sakit hati, bisa aja kan keluar gitu. Nah jadi itu yang bikin susah, Yang bikin kitanya mempercayakan lagi. Tapi sempat kejadian ada yang keluar itu teh atau gimana? hampir paling gitu. Ya kan dia udah kayak wah sakit hati gitu, mau keluar kan, tapi saya ya berkat teman-teman juga kan ngerangkul gitu, jangan yang gini Saling menguatkan. ya, saling dukung aja. Cuman buat setelah panggung lah gitu,
karena itu udah susah-susahnya gitu, sudah segala macam kan capek-capeknya gitu kan pasti ada titik-titiknya menyenangkan segala macamnya kan gitu. Kadang-kadang mah kita seperti saya tadi villa di Gokil. baru pertama kali ke villa karena itu teh, Tapi aku ikut di sana. Oh, aku ikut ya. ya. Oh, udah tahu sih teh kan namanya hal keramaian segala macam, jadi ada sedih-sedihnya gitu. Oh gitu. Coba boleh diceritain dong, sedih-sedihnya gimana sih gitu? Ya paling dari apa ya, kan itu banyak juga kakak-kakak tingkat yang mau apa ya, kayak perpisahan ke kakak tingkat yang udah mau ini aja lepas dari Karang Taruna. Jadi ya sedih aja gitu, kita nggak ada yang nanti tahun depan harus ini sendiri kan, nggak ada yang kayak ngasih tahu. Ya udah lama bareng juga kan, masa sih nggak sedih kalau misalkan bikin acara nggak juga. Sebenarnya itu aku ngeliat sendiri di gitu. ikut nangis itu bener-bener gitu. Ada yang nangis ya? Sampai ketua kata juga nangis gitu teh. CG di sana CG ceri goak teh. Gokil. Cuma di balik hal kata gitu, ada nggak momen angkatan TV itu cinlok? Banyak Biasanya tiap angkatan lah ya, Wen. pasti. Dan itu jadi sebuah perpecahan di ketua organisasi. Itu mah udah sejarah turun temurun Iya. gitu. Ada nggak gitu? Ada banyak banget. Cuman dari tanggapan Pipin, kalau misalkan cinlok teh di sebuah organisasi teh kayak gimana? Gitu? Dari pengalaman ya. Dia mau menyetujui karena pernah melakukan. Iya ya, sebenarnya setuju aja gitu kalau misalkan kinerjanya jadi bagus gitu. Kayak lebih ke apa ya? Dewasa apa namanya? Dewa enggak? Apa? Lebih ke profesional. Terima kasih Cam. Harus profesional aja gitu kalau dalam di organisasi punya ya channel gitu kan. Tapi kan cuman cinlok teh bukan dari sebuah hal positif juga kan buat organisasi. Iya. Kalau misalkan ini lah jelek-jeleknya negatifnya segala macam, mungkin kalau misalkan udah putus segala macam, impactnya karena keluar segala macam, canggung. Ya. Kayak apa yang dialami Pipi? Oh, pengalaman banget. Iya. Kenapa Anda melakukan? Dari tanggapan Pipi nih buat kedepannya, kalau misalkan ada yang cinlok ya gimana gitu? Iya, gitu. Ya channel mah ya itu hak masing-masing kan, suka sama orang itu kan. Iya. Jadi lebih ke ya jalanin aja tapi jangan mengganggu apa kerja gitu. Oh iya benar. Kalau dalam lagi kerja gitu jangan buci kan ya. Asik sendiri. Cuman ya di balik lagi ke oh iya berdua. Cuman dia balik lagi ke masalah percintaan lah gitu ya. Kan cinta mah dominannya kalau misalkan teh nggak bisa memprioritasin misalkan kata sama pacar segala macam kan gitu. Cuman momen Pipi nih pas jadi ketua segala macam hal yang benar risih segala macam ada cinlok di kartu apa sih gitu? Apa gitu? Misalnya kan kebanyakan juga kalau misalkan profesionalnya itu mah ketimbang orangnya gitu. Kalau misalkan orang yang nggak profesional itu cinlok gimana tanggapan kan? Terus cara menanggapinya gimana? Banyak sih kan kemarin juga yang channel kan. Anjir. Salah satunya ada gitunya. Ada. Cuma kan gini, aku tuh pernah mikir juga anak kata angkatan PPT ada yang cinlok juga, yang udah benar-benar nggak terlibat juga gitu di kata gitu. Tanggapannya gimana gitu? Tanggapannya ya kebaikan kayak tadi yang aku udah bilang ya. Kalau itu tuh hak mereka. Iya. Tanggapannya ya emang sedikit nyusahin sih. Payah gitu, payah. Jadi tujuan omongannya mau ini, tapi masih nyari aman. Masa tanya lagi deh gitu. Instingnya kuat mana yang berarti gitu. Menyusahkan berarti dari apa gitu menyusahkannya gitu. Ya kalau lagi rapat lah ya. Terutama dari rapat. Ya apa ya? Caper gitu. Enggak, ya, bukan kecaper, lebih ke iri aja. Oh kenapa gitu. Enggak gitu? Kenapa yang dia keluar gitu? Yang aku keluar kenapa sih gitu? Kan biasanya kalau misalkan ada momennya, kalau misalkan si itu terkeluar mah orangnya harus semangat kali ya, ngomong orang jadi kecapanut. Aing ketua nih, sayang kamu mau makan apa? Aduh. Jadi ayah eta lah gitu.
bebas ya. Oh enggak. Orang lain. Ini orang lain aku juga. Iya. Cuma dibahas lagi ke masalah kata lah gitu. Kenapa lebih memilih ke villa gitu dibanding ke hal-hal yang lain? Tah, karena awalnya itu kan emang mau pantai ya asalnya kan. Di pantai sambil villa juga plus villa kan lebih enak gitu kalau gitu. Cuman ya karena anak-anak perempuan yang di sini masih apa ya, masih ya, terus masih umur ya belum cukup dewasa lah, ya takutnya tak kena villa dipakai. Cuman dari masalah villa, kebanggaan apa sih Pipi bisa ngelakuin hal villa gitu? Yang dilihat Pipi teh bangga itu bisa ngayain villa segala macem gitu, momen yang berkesan banget gitu. Yang berkesannya paling dari pas di villa tuh jadi dekat, jadi pada dekat banget gitu, jadi lebih ngerangkul aja, itu yang bikin seneng. Istrinya dia Jadi lebih ke acara teh berkumpul segala macam, tapi di villa teh nyatu gitu ya, kayak gitu. Jadi sempat juga kubu-kubuan gitu deh. Kayak angkatan kita. Gimana? Pi? sempet kan pasti ada itu, tiap tahun juga pasti ada kubu-kubuan. Karena apa sih? Kalau di angkatan BB kan pasti sebabnya kan pasti beda-beda tiap angkatan. Kubu-kubuan itu. Ya pasti kubu-kubuan mah ada yang kata cirko kan, ada yang kata nggak dianggap, kayak wah ini nggak pernah keajak. Bicara tuh. Oh iya. Nah, Cuman tanggapan di kata karena kubu-kubuan gitu, masalah kubu-kubuan itu tanggapan Pipi gimana gitu? Ya tanggapan aku lebih baik jangan ya, soalnya lebih susah ke apa ya, kalau misalkan satu orang gak suka ke orang lain kan pasti kelihatan gitu, kayak di contohnya di dalam lapas lah, kalau misalkan ada sini nggak mau kan, ada yang kayak gitu kan, ya itu tuh tanggapannya kayak lebih banyak kurangnya lah. Kalau kubu-kubuan itu kurang profesional. belum mungkin ya. Cuman kita ingin tahu ke Pipi dulu, kenapa pas Pipi jadi ketua pansus ini kekurangan yang Pipi nggak bisa lebih ke gimana ya, masalah yang bisa ngatur segala macam lewatin aja gitu nya. Pipi sendiri nih kekurangan Pipi pas jadi ketua pansus apa gitu, selain ngatur anak-anaknya gitu. Kekurangan aku paling di apa ya, ngawasin lapangannya sih, lapangan jadi di lapangan itu nggak terlalu keawasin lah, soalnya banyak apa ya, pokoknya bingung lah gitu, susah banget sih pasti. Nggak sama kegiatan TV mungkin Iya kan banyak yang butuh juga. gokil orang tadi. Terus masih dikatakan ini ya, tanggapan TV untuk orang yang caper, orang yang caper ke salah satu lah atau ke kawan dirinya gimana sih? Ya ya, termasuk cinlok itu kan. Lebih ke capernya sih, nggak ke cinloknya. Kalau capernya bagus sih, Gimana capernya bagus? Gimana ya capernya kayak bagus? capernya tuh kayak pengen terlihat dia tuh Oh, jadi kayak kerjanya langsung gitu? ya itu bagus kan, caper kayak gitu. Kalau yang kayak yang- cuman caper biasa gitu gimana? Kayak sokul, tetapi gitu. tanggapannya gimana gitu? Organisasi Apa sih sebenarnya? Ya itu sasimo yang Berarti nggak apa-apa karena ini juga caper gitu. lain aingnya, aing tidak, maksudnya bukan gitu. Cuman balik lagi ke masalah kata buat kedepannya nih, Pipi kan masih ikut angkatan segala macam gitu. Hal yang dipingin Pipi buat angkatan buat tahun sekarang gitu apa gitu? ya mungkin lebih baik dari angkatan sebelumnya ya. Cuman Ya. lebih baiknya sih yang paling ini mah dari pasti itu. Oh yang penting mah jangan mengulang kesalahan yang Ya, sama lah, jangan istilahnya ulang gitu. sama yang aku lakuin gitu, jangan ulang sama ya gitu. Ya, makin improve lah gitu. Ya, ini improve. Tapi udah kerasa perbedaannya nggak sih? Dari yang kemarin-kemarin sama yang sekarang. Kan baru-baru ini udah bikin acara nih ya. Sempat kan? Teman bikin acara apa tuh?
Pawai. Oh, pawai gitu. Nah, dari situ chemistry-nya udah terasa belum sih? Belum sih, Oh, belum. mungkin karena aku PKL juga kan jadi nggak tahu. Oh, waktu itu nggak ikut pesta. Cuman kan dari segi pipi sekarang mah dari segi programnya gitu. Program yang diinginin pipi buat tahun sekarang ada apa gitu? Pasti ya programnya pasti lebih banyak. Jadi itu ya sama pasti yang pasti kayak tahun-tahun kemarin pasti ada kan ya, kayak gitu mah. Cuman usahain mah ya lebih banyak lagi aja gitu, lebih ke idenya lebih apa banyak lah. Jadi biar banyak ngumpul juga, biar nggak kecanggung nantinya kan. Sekarang lagi nyatuin anak-anaknya. Berarti si pertama video mungkin chemistry dulu Ya, chemistry dulu membangun penting banget chemistry. Cara membangun chemistry ala pipi teh gimana sih? Anjir ya. Versinya lah. Ya doang malam. Gokil tuh. Presiden ngomongin presiden sama. Masalahnya gini, enggak masalahnya gini, obrolan malam teh apa dulu ini teh gitu gimana? Ya bermacam-macam loh, kan banyak. Biasanya ngomongin orang juga kan suka. Ini gibah, Terus kayak main game kan biasanya kayak werewolf. Apalagi Jadi banyak lah. kita lebih ke mengenal ayat suri gitu, cadak segala macam teh gitu. Itu ini banget sih, ngaruh banget, ngaruh chemistry. Ngaruh banget itu ke gosipnya juga nih. Oh itu karena apa tuh? Ya, Oh. Ada yang bucin juga saat itu. bukan Saat main werewolf. itu karena gosipnya korbannya orang gitu. Ya emang. Jadi ini yang anak ini yang apa? caper. Oh aduh. Itu bilangnya. Sok besok obrolin. Balik lagi ke masalah kata. Kan tanggapan Pipi lah. Ini juga kan channel Bonak Adat Kecil. Nah, Ini ya. kita juga mengaitkan dengan organisasi Karang Taruna daerah juga gitu. Tanggapan Pipi setelah melihat hal ini gimana gitu? Bagus sih. Ya, wah ini. Ntar lagi juga ngalahin PWK ini. Gokil amin. Cuman Purwakarta maksudnya. Karta Purwakarta. Cuman dari tanggapan Pipi bagus segala macam kan, cuman pas angkatan pas jadi ketua panhut ada nggak hal momen keinginan buat ngelakuin hal ini gitu? ada pernah sempat apa ya waktu itu cuman dari TikTok sih bikin TikTok, IG TikTok kemana? TikTok ya, sosmed TikTok. Ya, Jadi ngerekam gimana yang keseharian lah paling Vlog ya lebih. vlog. cuman Ya, itu masih berkelanjutan. Kalau TikTok sih enggak Nggak. kurang tahu juga. Buat Cuman Pipi ini bagus sih. bagus ya. Soalnya nggak ada kamu, Nah, ini itu. jadi bagus. Iya sih mungkin aku Hadiah lah buat Pipi. troublemaker ya sih. Anjir. Cuman balik lagi ke masalah sekarang gitu channel ini. Buat Pipi gitu, keinginan buat channel ini programnya apa sih gitu? Ya apa ya, programnya bagus-bagus sih, kayak nanti kan bakal ada apa ini namanya Irama. ya mana dirama kan yang tentang Islam gitu, itu bagus program ya, program positif lah yang pastinya lah. Apapun program itu Ya yang penting positif lah. aja ya, Dinikmati sama semua ya orang. menghibur juga kan. Ya. Cuman tanya-tanya emang nonton? Nah, itu udah subscribe. Nah, Tapi belum. Parahnya ini. parahnya itu. Kan baru tahu, Baru tahu. kesini juga bagus, baru tahu kayak gini kan. Cuman ke masalah hal itu udah dulunya. Kita lebih kepingin tahu pribadi Pipi, Ya. keinginan Pipi buat kedepannya apa? Buat diri sendiri. Buat diri sendiri atau buat Karang Taruna? Buat diri sendiri. Sendiri dulu deh. Kedepannya ya apa ya, pengen lebih baik lagi dari yang dulu. Karena bentar lagi juga kan masuk ini ya, kalau misalnya semoga aja masuk Unis kan. Amin. Terus ya banyak lah ini pengalaman dari Karang Taruna banyak banget. Kepake buat dipakai juga Oh, pakai di pedal. mental. Oh, mentalnya udah kebentuk di sini. Iya. Itu berarti keinginan buat
Pipi sendiri. Iya. Sekarang buat kata lah. Iya. Kalau buat kata ya mungkin lebih banyak programnya ya, lebih channelnya lebih aktif lagi, lebih ngehibur lagi, lebih ngemodal lagi ya. Iya, siap. Akhirnya jangan mineral kalau bisa. Nanti mungkin sponsor kalau ada yang mau datang ya. Mineral yang lebih besar. Iya, mineral yang 2000 paling namparinnya gitu. Kayak botol. Beli durasinya berapa beli? Jangan ini terakhir lah. Ya. Beli. Kalau misalkan ada momennya gitu, masa percintaan juga ini. Iya. Kalau misalkan ada momennya, cewek itu teh ikutan kata lagi segala macam, terus ketemu lagi sama Pipi. Iya. Pipi mau nanggapinnya gimana gitu? Yang terima aja lebih ke profesional ya. Siapanya dulu profesional. Punya Ada kata-kata ya. ada kata-kata buat dia nggak? Kamu sih kenapa sih malah keluar waktu itu? Ada nggak sih yang kayak yang gitu-gitu? Apa ya? Berarti nggak ada. Nggak ada. Pasrah aja gitu. Pasrah aja udah terlalu juga. Aduh, tapi kalau misalnya balikan gimana? Mau masih mau? Nanya ini mah. Oh, ya Ya, gimana nanti mau siapa aja, mau gitu. aja, mau aja. Mau aja. Cuman buat sekarang, Allah. buat mantan Pipi lah segala macam gitu. Kalau misalkan nonton ini gitu ya, Itu. jadi udah berproses dengan baik gitu, buat kepribadian, perilaku segala macam gitu. Kalau misalkan mau balikan mah ya kontak aja gitu. Nah, lihat Pipi sudah di sini sudah menjadi sosok, sudah bisa PKL, sekarang lagi PKL. Duit mah udah nggak usah ditanya bro. Ya kan. Besok rencana ganti pasmet ya? Enggak. Oh belum. Jet A. Oh jet egg. Paling buat Pipi lah gitunya, satu kata terakhir buat channel Brownlock Enterprise ini gitu. Lebih aktif lagi, lebih baik lagi, lebih banyak program. Jadi bagus sih, bagus di gini juga sebenarnya, kreatif banget. Mana ada kata yang kayak gini kan? Iya. Emang ini pertama kali loh di Setia Mana. Iya. FYI, weh. Yang lain emang belum ada. Belum, kayaknya nanti bakal deh. Banyak kan nonton ini. Iya. Kayaknya tuh nggak mau kalah. Kebun kelapa teh ya. Durasi udah lama nih. Oh gitu ya. Tapi bentar Gir, asa ada yang beda dari studio teh apa gitu ya? Asa ada yang beda Gir. Apa itu? Apa ya? Oh itu Gundam Gir. Gundam. Oh, Gundam. Jadi Baru sponsor masuk satu. sponsor satu masuk. Sponsor satu masuk. Oh ini tuh dari ada salah satu yang waktu itu diundang. Oh ya, mau mesti Gundam. Iya, gitunya. iya karena support banget lah ke channel ini. Cuman kan kalau satu kurang kelihatan nih. Nah itu maksudnya. Makanya. Iya, kan kemarin teh waktu ngasih ini teh sempat ngobrol Gir. Ya. Iya nanti kalau gajian lah insya Allah dikasih Oh, Gundam yang 800.000 kan. Semoga gitunya Nah, jadi ada kayak iya. kelihatan banget gitu. Kayak gitu kita mau ngucapin makasih banyak ya. Jadi buat kalian sponsor yang mau masuk boleh bisa diisi meja-meja yang kosong ini. Terima kasih banyak. Terus buat kalian makasih banyak yang udah nonton ya Gir. Ya. Jangan lupa di apa Gir? Like, comment, and subscribe.